Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di video saya yang akan memberikan informasi terkait bantuan sosial. Apa kabar sahabat channel saya kali ini? Semoga diberikan kesehatan, dipermudahkan urusannya, dan dimurahkan rezekinya. Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi terkait pertanyaan yang masuk. Apakah bantuan sosial PKH yang terlebih dahulu cair? Apakah bantuan sosial BPNT? Dan di video kali ini saya juga akan memberikan informasi perubahan kriteria bantuan sosial PKH. Nah, sebelum saya melanjutkan informasi tersebut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan bagikan video ini ke media sosial lainnya jika sangat bermanfaat. Dan terima kasih buat para penonton baru saya yang baru bergabung. Simak video ini, jangan di skip agar tidak mendapatkan informasi yang keliru tentang informasi ini. Dan informasi yang pertama, antara pencairan bantuan sosial PKH ataupun bantuan sosial BPNT yang penyalurannya dari kartu KKS, manakah yang terlebih dahulu cair? Apakah bantuan sosial PKH yang terlebih dahulu cair, kemudian disusul dengan bantuan sosial BPNT, ataukah sebaliknya? Nah, di video kali ini saya akan memberikan informasi yang akurat dengan sama-sama kita melihat dari aplikasi 6NG para pendamping. Dan melalui aplikasi 6NG ini akan terlihat informasi yang akurat. Dan agar dapat menjawab pertanyaan penerima bantuan sosial PKH dan BPNT. Yang pertama sekali saya akan membuka aplikasi 6NG agar kita sama-sama dapat melihat manakah bantuan yang terlebih dahulu cair. Dan di sini kita lihat bersama-sama untuk penerima bantuan sosial BPNT, masa periodenya sudah berubah menjadi September-Oktober 2023 dan hasil verifikasinya rekening berhasil dan statusnya sudah SPM, surat perintah membayar. Itu artinya akan ada satu tahap lagi untuk bantuannya cair dengan status SP2D. Dan kemudian saya akan melakukan pencarian dengan penerima bantuan PKH. Bisa kita saksikan bersama-sama. Untuk bantuan PKH, periodenya masih bulan Juli dan Agustus 2023. Jika status periodenya bulan Juli Agustus 2023, maka untuk hasil verifikasi cek rekening ataupun SPM belum kelihatan. Jadi melalui hasil dari 6NG ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa bantuan BPNT lah yang akan cair terlebih dahulu daripada bantuan sosial PKH. Bantuan sosial BPNT cair untuk alokasi 2 bulan sebesar 400.000 yang melalui kartu KKS. Jadi para penerima bantuan sosial PKH dan bantuan sosial BPNT sudah tidak keliru dan sudah tidak bingung bantuan sosial apakah yang akan cair. Dan informasi kedua yang saya akan sampaikan di video saya kali ini adalah adanya perubahan kriteria yang KPM penerima bantuan PKH wajib tahu. Perubahan peraturan bantuan sosial PKH untuk kriteria penerima bantuan sosial PKH adalah: yang pertama adalah anggota PKH ataupun penerima bantuan sosial PKH harus terdaftar aktif di data DTKS. Yang kedua, adanya perubahan kriteria penerima bantuan sosial PKH yang KPM penerima bantuan sosial PKH wajib tahu. Yang pertama adalah anggota keluarga PKH harus terdaftar sebagai individu aktif di data DTKS. Dan yang kedua, dalam satu keluarga dipenuhi maksimal 4 komponen. Yang ketiga, komponen PKH dipenuhi berdasarkan prioritas. Dan yang keempat, maksimal jumlah anak usia dini, SD, SMP, ataupun SMA yang dianggap sebagai komponen dalam satu keluarga adalah hingga anak ketiga. Jadi buat penerima bantuan sosial PKH yang menerima bantuan sosialnya jika mempunyai anak keempat dari komponen yang saya jelaskan tadi, maka tidak akan menerima bantuan sosial kembali. Yang kelima adalah seorang anak memenuhi syarat sebagai komponen SD, SMP, SMA jika terdaftar pada sistem data pokok pendidikan ataupun Dapodik. Jadi buat penerima PKH bantuan sosial PKH, jika anaknya terdaftar di data Dapodik maka berhak mendapatkan bantuan sosial PKH. Namun jika belum terdaftar di data Dapodik
maka bantuan sosialnya tidak akan diberikan. Jadi buat para penerima bantuan sosial PKH, pastikan terlebih dahulu anak SD, SMP ataupun SMA terdaftar di Dapodik sekolah. Dan yang keenam, maksimal anak usia dini yang dianggap sebagai komponen dalam satu kartu keluarga adalah hingga anak kedua. Jadi untuk penerima bantuan sosial PKH yang mempunyai anak usia dini namun anak ketiga ataupun anak keempat ataupun selanjutnya, maka tidak terhitung untuk penerima bantuan sosial PKH. Dan yang ketujuh adalah komponen PKH anak usia dini berumur 0 sampai 6 tahun. Jadi jika anak usia dini umurnya sudah mencapai 7 tahun walaupun belum sekolah SD ataupun sekolah dasar, maka bantuan sosialnya juga tidak diberikan. Yang kedelapan adalah maksimal jumlah disabilitas yang dianggap sebagai komponen adalah hingga 4 orang. Nah, di sini dalam arti bahwa dalam satu kartu keluarga, jika ada anggota keluarga yang komponen disabilitasnya 5 orang, yang dibayarkan untuk mendapatkan bantuan sosialnya adalah 4 orang. Dan yang kesembilan adalah maksimal lansia yang dianggap sebagai komponen juga ada 4 orang, sama dengan komponen disabilitas yang diberikan adalah 4 orang komponen dalam satu kartu keluarga. Yang ke-10 adalah komponen PKH lansia berumur 60 tahun pada saat penentuan komponen PKH. Jadi buat komponen lansia jika sudah mencapai 60 tahun sudah mendapatkan bantuan sosial PKH. Dan yang ke-11 adalah komponen cucu. Nah, untuk peraturan perubahan di tahun 2023, komponen cucu juga bisa mendapatkan bantuan sosial PKH. Dan yang ke-12, maksimal kehamilan yang dianggap sebagai komponen hingga kehamilan anak kedua. Jadi buat para penerima bantuan sosial PKH yang kehamilannya anak ketiga, keempat ataupun selanjutnya tidak akan terhitung untuk mendapatkan bantuan sosial PKH. Selanjutnya yang ke-13 adalah jika seorang anggota keluarga memenuhi syarat lebih dari satu komponen, maka yang dianggap sebagai komponen yang nominal bantuan tertinggi. Nah, itu adalah perubahan kriteria untuk penerima bantuan sosial PKH. Jadi buat penerima bantuan sosial PKH wajib tahu untuk kriteria perubahan tersebut agar dapat menyesuaikan nilai bantuan sosial KPM penerima bantuan sosial saat menerima bantuan sosial tersebut. Nah, ini saja informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga informasi ini dapat bermanfaat. Salam sukses, salam PKH. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.